Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan As-Sittun An-Nafi'ah dan kita sudah hampir selesai. Kita sudah sampai hadis 57. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' wal khamsun an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabim minhu akhrajahu at-Tirmidzi fi kitabil fitani min sunanihi wa qala hadza haditsun sahih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sesungguhnya para manusia, idza, apabila ra'au zalim, mereka melihat orang yang zalim, falam ya'khudhu, lalu mereka tidak mau memegang, ala yadaihi, pada kedua tangannya, maksudnya menghentikan dia dari kezalimannya, ausyaka, nyaris, ayya ummahum, bahwasanya meratakan kepada mereka Allah itu meratakan apa? Bi'iqabim minhu, siksaan darinya atau hukuman darinya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Fitan dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa nahi mungkar hukumnya wajib. Zalim itu termasuk mungkar. Kalau ada orang zalim dibiarkan sehingga kezaliman jadi merajalela, maka ini menyebabkan Allah murka. Kalau Allah sudah murka, Allah kirim siksa. Kalau Allah sudah kirim siksa, semuanya kena, baik yang melakukan kemungkaran maupun yang tidak. Kenapa? Karena mereka diam, tidak mau mengingkari kemungkaran. Karena itu munculnya Habib Rizik, munculnya FPI, itu alhamdulillah kita, Pak. Mereka fokus nahi mungkar. Coba semua orang ngaji tok kayak kita ini, okay? Nahi mungkar nggak pernah dilakukan. Jadi maksudnya lebih fokusnya amar ma'rufnya, nahi mungkarnya jarang, okay? Nah, itu menyebabkan siksa Allah turun. Jadi alhamdulillah ada orang-orang kayak begitu. Karena mereka memang melihat kalau pengajian sudah banyak, tapi nahi mungkar jarang. Akhirnya mereka fokuskan diri untuk nahi mungkar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kita kepada mereka. Alhamdulillah, dengan adanya kalian nahi mungkar, maka Allah tidak turunkan siksa kepada kita. Alhamdulillah, berterima kasih mestinya. Maka orang-orang yang membenci orang-orang yang nahi mungkar itu karena nggak paham saja. Kalau mereka paham bahwasanya para penahi mungkar itu adalah penyebab tidak turunnya siksa, mereka pasti akan senang dengan adanya orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Tapi memang nahi mungkar ada adabnya, ada aturannya. Jadi tidak secara bebas melakukan terserah sesuai kemauan, enggak. Ada aturannya, ada fikihnya. Okay? Kalau tidak sesuai fikihnya, tidak sesuai aturannya, yaitu berarti nahi mungkar yang mungkar. Okay? Maka nahi mungkar harus secara ma'ruf, harus secara baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sih di sini Nabi katakan kalau tidak ada yang nahi mungkar maka nyaris Allah ratakan siksanya? Kenapa siksa kok diratakan? Kenapa kok dikenai semuanya? Kenapa kok tidak dipilih yang disiksa hanya yang melakukan kemungkaran saja? Karena Allah kan mampu sebenarnya menghukum yang melakukan mungkar saja, kan mampu. Jadi misalnya Allah kirimkan penyakit misalnya. Penyakit ini hanya mengenai orang-orang yang melakukan kemungkaran saja. Kan sebenarnya bisa, bagi Allah sangat mudah. Tapi kenapa kok semuanya dikenai? Nah, mari kita lihat jawabannya dalam hadis yang lain. Kata kuncinya istahamu. Mathalul qa'im ala hududillah wal muddahin fiha kamathali qaumin istahamu ala safina. Ini satu perumpamaan. Kalau ada suatu kelompok melakukan kemungkaran tapi dibiarkan, nah itu seperti apa? Itu seperti suatu kaum, satu rombongan sama-sama naik kapal fil bahri, di dalam laut. Fa asaba ba'dhum a'laha wa asaba ba'dhum asfalaha. Sebagian berada di atas kapal, sebagian berada di bagian bawah. Fakana alladhi fi asfaliha, orang yang berada di bawah
idza istaqau minal ma', kalau mereka ingin ambil air, marru ala man fawqahum, harus lewat ke atas dulu. Baru ngambil, nyeburkan ember, ngambil dari laut. Faqala alladziina fi 'alaha, maka orang yang di atas mengatakan, la nada'ukum tas'aduna fatu'duna, kami tidak mau kalian itu mondar-mandir naik ke atas karena mengganggu kami. Faqalu, maka yang di bawah mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, sudahlah kalau begitu kita lobangi saja di bagian bawah satu lubang. Walam nu'dhi man fawqana, kita bisa dapat air dan kita tidak usah mengganggu orang yang di atas. Fa iyatrukukum, kalau itu betul-betul dibiarkan ngelobangi kapal dari bawah, wa ma aradu, dibiarkan keinginan itu, halaku jami'a, maka semuanya akan binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, tetapi kalau dipegang tangannya, jangan lubangi, najau, mereka akan selamat, wa najau jami'a, dan mereka juga akan selamat semuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini jawabannya. Jadi perumpamaannya seperti orang berada di kapal. Kita ini di bumi, itu sama dengan di kapal tadi. Kalau ada yang berbuat rusak, yaitu melubangi kapal tadi, yang kerem, yang tenggelam, tidak hanya yang melubangi, ya semuanya kena. Makanya harus nahi mungkar, jangan lubangi. Kalau dilubangi rusak kita, kapal kita, tenggelam kita. Demikian juga bumi ini. Bumi ini kan kapalnya Allah. Yang membuat bumi ini Allah Subhanahu wa taala, ini kapalnya Allah. Allah punya aturan, jangan melubangi kapal. Artinya jangan melakukan kemaksiatan di bumi ini. Jangan melakukan riba, jangan melakukan zina, jangan membuat hukum selain hukum Allah dan sebagainya. Itu aturan-aturan Allah. Kalau nekat, ya sudah, Allah keremkan kapalnya. Allah akan tenggelamkan kapalnya, itu Allah akan hancurkan dunia ini, akan kirim siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Karena itu kita melakukan nahi mungkar adalah wajib, tapi memang nahi mungkar adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan lisan juga dengan hati. Yang penting hatinya benci. Tapi kalau hatinya benci, tidak boleh kita ikut nimbrung dalam kemungkaran tersebut. Misalnya diundang kemungkaran, kita datang, ikut duduk di situ, hati kita benci, orang kacek kayak begitu. Yang namanya hati benci itu pergi, nggak mau saya, karena diundang seperti ini. Undangan pernikahan misalnya walimahan, ada kemungkaran dangdutan di situ, ngundang bidu wanita nyanyi, kita haram duduk di situ, haram. Kalau kita mengatakan saya nggak apa-apa duduk di sini, yang penting hatiku sudah benci, orang kacek kayak begitu, itu kalau Allah turunkan siksa kena juga kamu, harus meninggalkan tempat. Kenapa meninggalkan tempat? Karena itu adalah maksiat. Jadi kebencian hati itu harus ada faktanya, ada buktinya. Apa buktinya kamu benci apa? Buktinya adalah wajah saya merengut. Buktinya adalah saya meninggalkan tempat. Nah, itu buktinya. Kalau wajahnya biasa-biasa aja, santai aja, malah ikut lihat, nah, itu berarti bukan benci hatinya. Itu nggak ada buktinya sama sekali bahwa hatinya benci. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 58. Al-haditsu tsamin wal khamsun. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'rufi wa latanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Akhrajahu at-Tirmidzi fi kitabil fitani min sunanihi wa qala hadza haditsun hasanun. Dari Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah ini adalah sahabat Nabi yang dijuluki pemegang rahasia Nabi, sahibus sir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah. La ta'muruna, sungguh betul-betul kalian harus amar ma'ruf bil ma'ruf, wa la tanhauna, dan sungguh betul-betul kalian harus melarang anil mungkar, dari kemungkaran. Kalau tidak mau gimana? Kalau tidak mau atau la yushikanallah, sungguh betul-betul Allah itu nyaris ayyab'atsa 'alaikum, mengirim kepada kalian iqaban minhu, siksaan darinya, hukuman darinya. Thumma, kemudian tad'unahu, kalian doa kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka tidak bakal dikabulkan untuk doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Fitan, dan hadis ini derajatnya hasan.
Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib, dan kalau tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan kirim siksa yang siksa mengenai semua orang, baik yang melakukan mungkar maupun yang hanya diam saja. Tapi di sini ada tambahannya lebih ngeri lagi. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian doa kepada Allah, ya Allah selesaikan siksa ini, ya Allah angkat siksa ini, angkat wabah corona ini misalnya. Allah nggak mau dengar, saya nggak mau. Kenapa? Kamu sih melihat mungkar diam aja. Ada orang melakukan nahi mungkar malah kalian larang. Ada ormas melakukan nahi mungkar malah dibubarkan. Nah, kalau begitu nahi mungkar tidak jalan lagi. Kalau nahi mungkar tidak jalan, akhirnya Allah kirimkan siksa. Maka setelah itu siksa mengenai semuanya, doa nggak akan diterima, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngerinya. Nah, kita nggak tahu apakah wabah COVID ini juga termasuk yang ini. Mungkin juga termasuk ini, Pak. Allah kirimkan COVID ini kenapa ini? Karena banyak yang tidak melakukan nahi mungkar, atau malah sebaliknya, ada orang melakukan nahi mungkar malah dimusuhi, masa dipenjarakan dan sebagainya, malah dituduh macam-macam. Akhirnya nahi mungkar jadi berhenti. Nah, Allah kirimkan siksaan. Dan kita berdoa berkali-kali, setiap kunut nazilah kita doa supaya corona diangkat, covid diangkat, masih aja covid berjalan-jalan sampai hari ini. Nah, ini karena tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, bisa jadi termasuk ini. Tapi bukan berarti kalau begitu kita tidak usah berdoa, bukan. Doa itu kewajiban kita. Doa adalah apa? Kewajiban kita. Allah kabulkan atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya 59. Al-haditsu tasi' wal khamsun. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittaqudz zulma fa innadz zulma dhulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa innasy syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum akhrajahu Muslimun fi kitabil birri min sahihihi. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu, hindarilah adz-zulma, kezaliman. Fa inna dzulma, karena sesungguhnya kezaliman itu dzulumatun, menjadi kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wattaqu, dan hindarilah asyuha, pelit. Fa inna syuha, karena sesungguhnya pelit itu ahlaka, membinasakan man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena hamalahum, pelit itu menyebabkan mereka, menyebabkan apa? Ala angsafaku, mereka menumpahkan dima'ahum, darah-darah mereka, artinya saling bunuh. Wastahallu, dan mereka menghalalkan maharimahum, keharaman-keharaman mereka. Jadi kehormatannya dirusak, keharaman dianggap halal. Hadis ini menunjukkan bahwa zalim hukumnya adalah haram, dan bahwasanya pelit juga hukumnya adalah haram. Nah, sekarang apa yang dimaksud zalim? Zalim yang dimaksud di sini adalah zalim kepada orang lain. Meskipun zalim 3 macam itu semuanya adalah haram. Zalim 3 macam. Yang pertama zalim kepada Allah, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Zalim yang kedua zalim kepada sesama makhluk. Mengambil harta orang, ini zalim terhadap harta. Membunuh orang, ini zalim terhadap nyawa. Memukul orang tanpa salah, ini zalim terhadap badannya. Menuduh orang, mengejek orang, itu adalah zalim terhadap kehormatannya. Semuanya ini adalah zalim kepada sesama makhluk. Yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri, yaitu melakukan maksiat. Itu namanya zalim. Karena kalau kita melakukan maksiat, hati kita jadi hitam, titik 1. Kalau maksiat lagi terus, titik terus, akhirnya hatinya jadi penuh dengan hitam, sehingga menerima hidayah susah. Dikasih hidayah nggak bisa masuk, nggak mempan. Kenapa? Karena terlanjur banyak hitamnya, gara-gara banyak maksiat. Nah, maka semua zalim 3 macam ini semuanya haram. Tetapi yang dimaksud di sini adalah lebih kepada zalim kepada sesama makhluk.
Zalim kepada sama makhluk itu menyebabkan dzulumatun, kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yang dimaksud kegelapan ini ada dua macam. Yang pertama adalah kegelapan hakiki, betul-betul gelap. Karena kita nanti akan melewati jembatan di atas neraka. Nah, maka jembatan itu sangat gelap. Kalau kita tidak punya sinar, kita akan bingung melewatinya gimana. Karena jembatannya lebih tipis daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan kita harus melewati. Kalau nggak punya sinar nggak bisa lewat, susah, bingung. Kemudian kegelapan yang kedua, ini adalah ungkapan orang Arab. Orang Arab menyebut kesusahan itu adalah kegelapan. Maka berarti dzulumatun menjadi kegelapan-kegelapan alias memunculkan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang suka zalim nanti susah pada hari kiamat. Karena itu kalau kita pengen lancar di akhirat, jangan zalim. Kepada siapapun jangan zalim. Kepada istri jangan zalim, kepada tangga jangan zalim, kepada sesama kaum muslimin jangan zalim. Saya mengingatkan orang-orang yang suka menuduh kaum muslimin, menuduh kelompok sana, menuduh kelompok sini, nggak mau tabayun. Saya ingatkan, sebelum kalian mati, sebelum kalian nanti mendapatkan kesusahan, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menuduh orang seperti itu. Menuduh orang seperti itu adalah termasuk zalim, dan di sini Rasul mengancam itu menyebabkan dzulumat, kegelapan-kegelapan alias kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Contoh kesusahannya kayak apa? Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi. Innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin. Pahala salat punya, pahala puasa punya, pahala zakat punya. Dia suka salat sunnah, dia suka puasa sunnah, dia juga rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia mencela orang ini, qadhafa hadza, menuduh orang itu, wa akala mala hadza, mengambil harta orang ini, safaka dama hadza, menumpahkan darahnya orang itu, wa daraba hadza, memukul orang ini. Maka akhirnya fayu'ti hadza min hasanati, dia harus melunasi kezaliman itu dengan pahala-pahala yang dia miliki. Dulu dia zalim, nah, sekarang di akhirat ganti rugi kezaliman harus dibayarkan. Bayarnya apa? Pahala. Karena banyak yang dizalimi, akhirnya pahala-pahala dia habis untuk membayar kezaliman-kezaliman tadi. Padahal masih ada kezaliman yang belum dia bayar. Akhirnya apa? Ukhidha min khotoyahum, dosa-dosa orang yang dizalimi tadi diambil, dikasihkan kepada yang menzalimi tadi. Faturihat alaih tsumma turiha finnar, akhirnya dia dijerumuskan dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan Pak, ada orang ahli salat, ada orang ahli puasa, ada orang ahli zakat, ahli bangun masjid, ahli ceramah dan sebagainya, tapi sukanya nuduh orang. Nah, itu nanti sebanyak orang yang dituduh itu semuanya nanti akan disuruh ganti rugi. Kalau dia menuduh satu kelompok, padahal kelompok itu besar, isinya 1 miliar orang yang dituduh tadi, maka dia harus membayar kepada 1 miliar orang itu. Jadi semakin besar kelompok yang kita tuduh, itu semakin bahayanya besar. Karena berarti kita mendolimi orang tersebut, kelompok tersebut semuanya. Maka kalau kita mendolimi semuanya, berarti kita harus membayar semuanya. Nah, maka bisa saja orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ceramah, ustadz, tapi suka menuduh kelompok yang lain, nanti bangkrut di akhirat, nggak punya pahala, pahalanya disuruh bayar kepada orang-orang yang dituduh oleh dia. Ini saya nasihatkan kepada mereka yang suka nuduh, supaya mereka betul-betul hati-hati dalam masalah ini. Ini bukan karena apa-apa, tapi karena kasih sayang kita kepada sesama kaum muslimin. Jangan sampai sesama kaum muslimin bermusuhan gara-gara ada beda sedikit pendapat, akhirnya kemudian main tuduh seperti itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya asyuh, sifat pelit, itu adalah ahlaka man kana qablakum. Itu termasuk penyakit umat terdahulu. Jadi ada penyakit-penyakit yang menjangkiti umat terdahulu, akhirnya mereka binasa gara-gara penyakit itu. Salah satunya apa? Pelit. Salah satu yang lain penyakit umat terdahulu yang menyebabkan binasa mereka adalah sebagaimana sabda Nabi, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, telah merembet kepada kalian wahai umat Islam penyakit umat-umat terdahulu. Apa penyakitnya? Al-hasad, iri, dengki, wal baghdha, dan saling memusuhi, saling membenci. Baghdha itu membenci.
Jadi sesama umat Islam saling iri, saling benci, itu menyebabkan kehancuran. Haliqatuddin, itu akan mencukur agamanya jadi hilang gara-gara punya dua sifat ini. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu di akhir hadis Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, la tadkhulul jannah, kalian tidak bisa masuk jannah hatta tu'minu, sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, tidak mungkin beriman sempurna kecuali kalau sesama orang beriman saling cinta. Jadi syaratnya masuk jannah itu harus imannya sempurna. Imannya sempurna harus saling cinta sesama orang beriman. Karena itu kalau selama kelompok-kelompok umat Islam itu masih tidak saling cinta, malah saling memusuhi, saling menuduh satu sama lain, tidak mau tabayun, disalami nggak mau jawab dan sebagainya, saling memusuhi, maka ini berarti tidak bakal masuk jannah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa, Pak? Kok bisa tidak masuk jannah? Ya bisa saja sebabnya karena tadi, karena tidak saling cinta, akhirnya saling bermusuhan. Saling bermusuhan akhirnya saling tuduh, saling zalim. Lah kalau sudah saling zalim, pahala-pahala habis untuk membayar kezalimannya. Akhirnya nggak bisa masuk jannah, nggak punya pahala. Masuk jannah pakai apa? Pahalanya entek udah, habis sudah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin yang dimusuhi oleh umat Islam yang lain, jangan digagas, jangan digubris, jangan diladeni. Kalau kita meladeni orang-orang yang memusuhi kita padahal sesama muslim, itu berarti wong gendeng ketemu wong gendeng. Maka janganlah kita ikut gila. Kalau ada orang gila berbuat gila kepada kita, jangan kita balas. Kalau kita balas berarti kita ikut gila juga. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Dituduh kamu anjing, nggak usah digubris, saya bukan anjing. Dituduh kamu Syiah, nggak usah digubris, kita Ahlus Sunnah. Ngapain digubris? Mumet kepala kita, nggak ada pahalanya yang menggubris orang-orang seperti itu. Biarkan mereka menggonggong, biarkan mereka sampai lelahnya menggonggong mereka, silahkan mereka. Tetapi kita tidak mau bermusuhan dengan sesama umat Islam. Semua umat Islam adalah saudara kita selama mereka melakukan ajaran-ajaran agama mereka. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, maukah saya beritahukan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian jadi saling cinta? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau ketemu salam, ini menyebabkan saling cinta di antara umat Islam. Dan ini termasuk sunnah yang sudah dilupakan orang juga. Karena banyak kaum muslimin kalau ketemu bukan assalamualaikum yang diucapkan, tapi panggil namanya Pak D. Nah, mestinya assalamualaikum Pak D. Jangan hanya Pak D tok. Pak D tok itu tidak menyebabkan saling cinta. Afshus salam, sebarkan salam bainakum di antara kalian. Tapi ingat, salam itu tidak hanya dalam ucapan. Kalau ucapannya assalamualaikum tetapi memusuhi, itu berarti bukan salam itu. Salam itu selamat. Selamat itu berarti nggak ada permusuhan. Sehingga kalau kita hanya salamnya ucapan saja, tapi dalam hatinya memusuhi, membenci, iri dan sebagainya, itu nggak ada salam itu. Itu hanya salam zahir, batinnya nggak ada salam itu. Maka itu juga tidak menyebabkan saling cinta di antara kaum muslimin. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita baca pada sore hari ini. Karena sudah jam 5 dan kita harus pindah ke tempat yang lain, maka untuk hadis yang ke-60 kita sisakan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya tidak tahu kalau hadis ini sudah selesai, buku ini sudah selesai, kita akan pelajari kitab yang apa, saya belum menetapkan. Nah, insya Allah biasanya menetapkannya dengan istikharah dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak kitab-kitab yang bisa kita pelajari. Kemudian saya juga ditanya oleh Mas Seno, kalau sudah selesai kitab apa? Nah, maka saya jawab, banyak kitab-kitab ulama yang bisa kita pelajari. Saya pengen dipelajari kitab-kitab yang belum dikenal banyak orang. Jadi supaya ngajinya nggak kitab-kitab itu aja, Bulughul Maram terus, Riyadhus Shalihin terus, sehingga seumur hidup hanya kenal 2 kitab. Nah, ini kurang bagus. Kita pelajari kitab-kitab yang lain. Ini ada kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah, 40 hadis yang berisi tentang fadilah-fadilah membaca Quran, fadilah surat-surat tertentu dan sebagainya. Ada juga hadis kitab yang lain, Al-Arba'un As-Sanusiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi, seorang ulama dari Libya. Ada juga di sini hadis Nazmul Mutanathir minal haditsil mutawatir, hadis-hadis yang